Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yaitu Dr. Andes Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Yang mana di sini filsafat pendidikan idealisme yang diterangkan pertama sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme, yang kedua pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme, yang ketiga, konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu filsafat pendidikan realisme, sejarah dan tokoh-tokoh aliran realisme, pengertian dan konsep umum realisme, konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan idealisme dan sejarahnya. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi. Secara kelembagaan konstitusional, pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Jadi aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia. Sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia mendidik karena meletakkan manusia itu peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Pada taraf inilah pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional dan nyata. Yang kedua yaitu tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh filsafat pendidik idealisme. Yang pertama yaitu Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang salah satu dari keluarga aristokrasi pada tahun 427 silam. Aliran idealisme dalam pengetahuan berpendapat bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plato bahwasanya kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat berubah. Menurutnya, jika kita memiliki pengetahuan sejati, apabila kita dapat memahami dari akal, apa yang dipahami oleh akal yaitu secara universal juga dipahami orang lain. Contohnya dalam ilmu matematika, yang perkalian, bahwa jika orang ditanya tentang perkalian maka jawabannya akan sama, tetapi berbeda dengan ketika orang ditanya warna pelangi apa yang paling bagus, maka hampir setiap jawabannya pasti berbeda karena setiap panca indera menghasilkan bentuk karya seni sendiri yang menurutnya bagus. Jadi panca indera tidak bisa dipercaya dalam aliran ini. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh-tokoh sentral di kalangan muslim. Bahkan ia diberi gelar Hujatul Islam. Ia berasal dari kota Khurasan
dan di antara karya-karyanya yang berjudul Ihya Ulumuddin dan Tafi al-Falashifa. Pada buku yang kedua, inilah Al-Ghazali menolak 20 pendapat filosofi muslim tentang berbagai pendapat atau perdebatan. Beberapa pendapat atau perdebatan beberapa filosofi adalah sebagai berikut. Filosof materialistis. Yang kedua, filosof naturalis atau deistis. Yang ketiga, filosof teis. Alasannya karena tentang pendapat-pendapat mereka dalam 3 hal, yakni kodimnya alam, Tuhan tidak mengetahui terhadap hal-hal yang kecil, pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani. Yang ketiga yaitu David Jan. Dia adalah tokoh sentral aliran empiris yang berkembang di Eropa, dan dia juga berhasil di Inggris, tempat di mana ia berasal. Pada zaman pencerahan, David Han dianggap sebagai tokoh yang membawa empirisme pada puncak kematangan yang berimplikasi pada skeptisisme. Skeptisisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mendapatkan kebenaran. Yang keempat yaitu Immanuel Kant. Dia merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 79 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Dia juga merupakan salah seorang tokoh pencerahan. Menurutnya semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, namun semua itu tidak dari pengalaman karena objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Yang kelima yaitu Georg Hegel. Dia adalah filosofi Jerman yang idealis dan ia lahir pada tahun 1770 dan meninggal pada tahun 1831 saat berusia 60 tahun. Dia dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Menurut Hegel, yang mutlak adalah role yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Terus kita masuk kepada konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, dan kurikulum. Metode yang digunakan oleh aliran idealisme adalah metode dialektik, syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan lain-lain. Kurikulum yang digunakan dalam aliran idealisme adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai pertama, guru adalah personifikasi dari kenyataan anak didik, artinya guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Artinya, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak didik. Yang ketiga, guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran baik dari segi materi dan yang lainnya. Yang keempat yaitu guru haruslah menjadi pribadi yang baik sehingga disegani oleh murid. Artinya seorang guru harus mempunyai potensi kepribadian, yaitu karakter dan kewibawaan yang berbeda dengan guru yang lain. Yang kelima, guru menjadi teman dari para muridnya. Artinya seorang guru harus mempunyai potensi sosial, yaitu kemampuan dalam hal berinteraksi dengan anak didik. Kedudukan siswa. Siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya. Sekian
penjelasan untuk yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Kita masuki yang kedua, yaitu filsafat tentang pendidikan realisme. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme, pengertian dan konsep umum realisme, konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Kita masuki yang pertama, yaitu sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Sejarah aliran realisme ini muncul didominasi oleh tokoh yang berasal dari Perancis. Hal ini karena Perancis adalah negara dengan kebudayaan seni yang paling baik pada masa itu. Pada mulanya untuk memajukan bidang seni, Akademi Seni Perancis menetapkan standar untuk karya seni di seluruh Eropa. Terus konsep tokoh-tokoh aliran realisme. Berikut adalah tokoh aliran realisme. Yang pertama, Gustave Courbet. Tokoh aliran realisme yang pertama ini adalah pelukis asal Perancis yang memimpin gerakan realisme di pertengahan abad ke-19. Courbet menolak gaya klasik, konvensi akademik seni Perancis dan romantisisme yang ada pada masa sebelumnya. Yang kedua yaitu Thomas Eakins. Thomas Eakins adalah pelukis sekaligus pemahat yang berasal dari Amerika Serikat. Dia memperdalam ilmu seninya di Eropa, tepatnya di Sekolah Seni Rupa Pennsylvania. Ia kemudian menjadi profesor seni rupa di Pennsylvania dan membuat berbagai karya seni lukis. Tokoh yang satu ini sosok kontroversial karena mempekerjakan sehingga dia pun diberi salah satu karyanya yang terkenal adalah Gross Clinic. Terus yang ketiga yaitu James Francois Millet. Tokoh selanjutnya adalah James Francois Millet yang juga merupakan pelukis Prancis. Ia juga turut adil dalam mendirikan sekolah Barbizon di Prancis. Dari kedermawaannya tersebut, ia dikenal dengan seniman yang menyukai kehidupan sederhana, berbeda dengan seniman lain pada masa itu. Millet memiliki ketertarikan untuk melukis masyarakat biasa yang memiliki pekerjaan fisik, karena dari gambarnya menunjukkan kebajikan diri masyarakat biasa tersebut. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lukisan bernama Potato Harvest yang menggambarkan para petani yang bekerja di perkebunan. Yang keempat yaitu Edouard Manet. Pelukis yang satu ini adalah orang yang pertama kali melukis kehidupan modern. Tokoh ini tidak hanya berperan penting dalam aliran realisme, tetapi juga transisi ke aliran impresionisme. Manet lahir dari kalangan atas dengan koneksi politik yang kuat, namun dia lebih memilih untuk bergelut dalam dunia seni lukis. Lukisannya dianggap sebagai lukisan watershed yang menandai lahirnya seni modern karena ia memiliki gaya dan teknik tersendiri, sehingga terkesan inovatif dan memiliki pengaruh besar terhadap pelukis modern lainnya. Baiklah, kita akan memasuki yang terakhir yaitu konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lainnya. Kurikulum pada sekolah-sekolah tertentu kadang tidak mengutamakan pengetahuan yang berguna untuk penyesuaian diri siswa dengan lingkungan sosial maupun alam dan budaya. Misalnya pada sekolah-sekolah yang berbasis fundamentalis, hal tersebut menurut ajaran realis tidaklah sesuai karena tidak mengembangkan siswa pada arah penyesuaian diri terhadap lingkungan terutama budaya dan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan keterampilan teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya. Guru adalah pengelola KBM
di dalam kelas, guru penentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Siswa adalah sosok yang mengalami inferiorisasi secara berlebih sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang telah diberikan. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan siswa adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebajikan. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan presentasi. Baiklah, sampai di sini untuk presentasi saya menjelaskan filsafat pendidikan tentang idealisme dan realisme. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.